kan dengan lanjut Bu. Silakan Sri. Perang. Bagaimana sih terhadap perang? Apakah dia Matikan aja videomu kalau terganggu pemerintah? untuk jaringan. Nggak bagus jaringan ya Bu? Ya, Kedengaran nggak Bu? enggak, ulang. Enggak kedengeran. Tapi sekarang udah kedengaran Bu. Sudah. Oke, saya akan menjelaskan mengenai perang. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Apakah dibenarkan mencabut nyawa orang lain atas perintah pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan ini mendapat beragam respon di kalangan orang Kristen. Kalau kita melihat sendiri, perang adalah sebuah aksi fisik, bersenjata, dan non-fisik yang intens antar negara. Pemerintah atau dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan pemberontak dan milisi. Lanjut, Bu. Oke. Perang dibagi dalam tiga kategori. Yang pertama yaitu aktivisme, yang berarti bahwa aktivisme itu berpartisipasi dalam perang bahwa selalu benar. Aktivisme berpendapat bahwa orang Kristen terikat oleh kewajiban untuk menaati pemerintahan dan berpartisipasi dalam bahwa ini bentuk adanya perang atas perintah dari pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita melihat bahwa pemerintah adalah kaki tangannya Tuhan dan di mana kita harus juga patut kepada pemerintah. Jadi aktivisme ini mereka berpartisipasi dalam perang selalu benar, tetapi atas dasar bahwa itu adalah perintah dari pemerintahan itu sendiri. Nah, penganut ini mengemukakan dua pendapat yang berbeda untuk mendukung pandangan mereka, yaitu yang pertama itu argumen Alkitabiah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Kita bisa melihat itu di Kejadian 9 ayat 6, bahkan di 2 Korintus 14 ayat 33 dan 40, bahwa di situ juga dijelaskan bahwa pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah dan kita pun harus menaati setiap pemerintahan yang ada. Dan yang kedua yaitu argumen filsafat. Pemerintah adalah pelindung umat manusia. Dalam argumen ini, pembela yang paling kuat berasal dari Plato yakni Krito, Sokrates yang memberikan 5 alasan untuk menaati pemerintahan yang tidak adil bahkan sampai mati. Nah, kita sudah melihat di sini ada 5. Yang pertama yaitu pemerintahan adalah orang tua bagi manusia. Kedua yaitu pemerintahan adalah pendidik manusia. Dan ketiga adalah warga negara wajib menaati pemerintah. Warga negara bebas meninggalkan pemerintah dan kelima tanpa pemerintah akan terjadi kekacauan sosial yang artinya bahwa pemerintah adalah pelindung kita sama halnya dengan kita bangsa Indonesia kita memiliki pemerintah yang ada sehingga itu juga yang akan melindungi kita dan itu pun menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, Bu. Yang kedua yaitu pasifisme. Jadi nah, sekarang pasifisme Suaranya, suaranya kurang kedengarannya, Bu.
Iya, hilang-hilang. Ulang coba. Kedua, pasifisme. Jadi pasifisme ini berpartisipasi mereka bahwa mereka tidak setuju dengan perang dan perang itu tidak pernah dibenarkan. Nah, ada banyak alasan mengapa kaum pasifis menolak argumen kaum aktivis dan alasan-alasan ini berlaku bagi sebagai kritik terhadap aktivisme total maupun sebagai sisi lain dari dialog tentang peperangan yang memaksa orang Kristen mencari pedoman dengan menyelidiki Alkitab maupun hati nuraninya. Nah, kalau pasifisme ini lebih ke eh, apa sih namanya kaum yang memang tidak membenarkan peperangan itu terjadi, ya. Jadi argumen pasifisme bertumpu pada dua dasar kalau kita melihat. Yang pertama yaitu argumen Alkitabiah bahwa perang itu selalu salah. Argumen Kristen pasifis yang menentang segala bentuk perang melibatkan banyak hal. Ada beberapa premis yang mendasari semua, yaitu kita bisa melihat di Keluaran 20 bahwa itu merupakan perintah Tuhan. Yang titik keenam yaitu jangan membunuh. Jadi pasifisme ini lebih berpegang kepada perintah Tuhan, yaitu jangan membunuh. Dan yang kedua perkataan Yesus, yaitu kita bisa melihat di Matius 5 ayat 39, di situ dikatakan bahwa janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yang artinya bahwa pasifisme ini lebih mendukung kedamaian daripada peperangan. Ah, yang bagian B, argumen sosial. Dan bahkan argumen sosial juga perang selalu salah. Argumen sosial menentang peperangan. Perang bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan manusia. Segala macam kejahatan berasal dari perang. Satunya. Dan yang lebih menariknya segala macam kejahatan berasal dari perang. Nah, mungkin ini nanti yang merupakan juga ini bahwa segala macam kejahatan berasal dari perang, kelaparan, kekejaman, wabah penyakit dan kematian. Yang pertama yaitu perang itu akibat dari kejahatan, ketamakan. Nah, yang artinya bahwa perang itu bisa terjadi karena manusia ingin lebih, ingin atau ingin memiliki apa yang menjadi milik orang lain. Nah, egois, ingin memiliki hal yang lebih gitu. Dan yang kedua yaitu perang mengakibatkan banyak kejahatan. Sudah jelas bahwa perang akan mengakibatkan banyak kejahatan. Dan ketiga itu perang menghasilkan perang. Yang tadinya tidak ada perang, tetapi dengan adanya perang sama-sama lah akan berperang dengan kedua pihak. Kaum pasifisme berpendapat dilarang Allah dan Tuhan, dan ini menjadi semakin bagi usia yang memperlihatkan meningkatkan tanda-tanda kelelahan terhadap perang karena kekejaman yang berkelanjutan dari manusia kepada manusia. Ketiga, kita membahas yaitu kaum selektivisme, bahwa mereka lebih percaya kita berhak berpartisipasi dalam sejumlah perang, yang artinya bahwa dalam kutip yaitu perang yang adil. Jadi selektivisme ini dia juga tidak satu pendapat dengan pasifisme atau antifisme, tetapi selama perang itu adil, maka dia akan mendukung dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Selektivisme berpendapat bahwa perang bisa dibenarkan dan yang lainnya tidak. Pandangan ini menawarkan alternatif yang lebih memuaskan bagi etika sendiri, etika Kristen. Selektivisme sebagai tanggapan terhadap aktivisme, sejumlah perang tidak adil. Baik aktivisme maupun selektivisme mengklaim mendapat dukungan dari kitab suci. Kita melihat bahwa aktivisme bahkan ketiga ini pasti dukungannya dari kitab suci. Kita sudah melihat tadi, bahkan setiap pandangan mewakili sejumlah kebenaran.
Kebenaran dari pasifisme adalah bahwa sejumlah perang tidak adil dan orang-orang Kristen sebaiknya tidak berpartisipasi di dalamnya. Kebenaran dari aktivisme ialah bahwa sejumlah perang itu adil dan orang Kristen harus ikut berjuang. Maka selektivisme berkomitmen dalam sikap bahwa seseorang harus berpartisipasi hanya dalam perang yang adil. Dengan ketiga pandangan tersebut, semuanya setuju dengan pendapat etika berikut ini, bahwa orang tidak harus berpartisipasi dalam perang yang tidak adil. Lanjut, Bu. Sebelumnya tadi, Bu. Penolakan terhadap aktivisme total di Oh, penolakan. Ini tadi kan? penolakan Ini dia. iya, penolakan terhadap aktivisme total didukung oleh kitab suci. Alkitab mengajarkan bahwa menaati semua perintah pemerintah tidak selalu benar, khususnya ketika perintah pemerintahan itu bertentangan dengan hukum moral Allah yang lebih tinggi. Bagian B, selektivisme sebagai tanggapan terhadap pasifisme. Beberapa perang bersifat adil. Kaum pasif Kristen mengacu kepada kitab suci untuk mendukung sikap mereka. Tetapi dalam setiap kasus, bagian kitab suci tersebut bisa ditafsirkan berbeda jika ditempatkan dalam konteks yang tepat. Bagian-bagian ini tidak benar-benar mendukung klaim kaum pasifis. C. Dasar dari selektivisme. Yang pertama yaitu dasar Alkitabiah. Contohnya mengenai pembunuhan yang dapat dibenarkan secara moral di dalam Alkitab. Contohnya pembunuhan untuk membela diri dalam Alkitab yang mengatakan jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Dan di Kejadian 9 ayat 6 di situ jika dikatakan bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri dan juga perang yang disetujui Allah kepada Abraham melawan raja-raja di lembah Sidim. Yang kedua yaitu dasar moral. Tidak melawan kejahatan adalah kejahatan secara moral. Kita bersalah jika kita tidak membela orang yang tidak bersalah. Nah, bagian D yaitu dasar dari perang yang adil. Nah, dasarnya apa aja? Yang pertama yaitu perang demi membela yang tidak bersalah adalah perang yang adil. Jadi ini merupakan dasar-dasar dari perang yang adil. Dan yang kedua yaitu berperang untuk melaksanakan keadilan atau adalah adil. Ketiga, perang yang adil Ya, suaranya. dengan Gangguan sinyal ya? empat, ya, nggak kedengarannya, Bu. Enggak, tadi hilang suara. Oh, berarti saya ulang dari bagian D lagi. Iya, dasar dari perang yang adil. Oke, dasar dari perang yang adil. Yang pertama yaitu perang demi membela yang tidak bersalah adalah perang yang adil. Dua, berperang untuk melaksanakan keadilan adalah adil. Ketiga yaitu perang yang adil harus diperjuangkan pemerintah. Keempat, perang yang adil harus dilawan dengan adil. Lima, prospek kemenangan yang rasional. Enam, berperang hanya sesudah gagal mencapai perdamaian non-militer. Nah, itu dasar-dasar dari perang yang adil. Jadi selektivisme ini baru mereka berpartisipasi ketika dasar perang yang adil ini ada. Kalau tidak ada, maka mereka juga tidak akan ikut berpartisipasi di dalamnya. Bagian E yaitu beberapa masalah dengan selektivisme. Contohnya adalah masalah perang nuklir. Kedua yaitu masalah tentang siapa yang memutuskan. Ketiga yaitu masalah perang yang dilakukan sebelum diperangi. Dan keempat yaitu penyiksaan dan terorisme. Ya.
Yang menjadi kesimpulannya adalah ada kebenaran di dalam aktivisme maupun pasifisme. Kaum aktivis benar ketika menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan pemerintah dan memberinya pedang. Mereka benar karena menekankan ketaatan manusia pada pemerintah. Bahkan ada kalanya sampai harus mati. Namun, kaum pasifis benar dengan mengatakan bahwa kita harus mengejar perdamaian dan berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Kita harus menjadi pembawa damai, bukan pembawa perang. Dan kita terpaksa berperang hanya ketika semua upaya damai gagal, bukan menunggu untuk Ya, sinyal kali lagi. Belum, sinyal masih suaranya belum jelas hilang. aktivisme. Udah, Bu. Nah, ini baru ulang lagi. Selektivisme telah menunjukkan perlunya menempatkan Allah di atas pemerintahan dan mendorong ketaatan kepada pemerintah, tetapi mempertahankan hak hati nurani untuk menolak pemerintah-pemerintah yang menindas. Oke, Oke, sudah. sekian dan terima kasih. Jika mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, ini tentang perang. Oke, silakan. Bagaimana pandangan teman-teman? Masuk dalam kelompok yang mana ini? Ada dua kelompok di sini ya. Ada kelompok selektivisme Ada tiga, dan Bu. kelompok, oh ada tiga kelompok ya. Aktivisme, Aktivisme, pasif. pasifisme sama selektivisme. Iya, ada tiga kelompok. Nah, teman-teman yang 20 orang nih mau di kelompok yang mana? Tinggal pilih saja. Bisa Oke, dilihat ya. ya untuk lebih jelasnya kalau kita melihat untuk Bapak Ibu Saudara lebih ini lebih jelas gitu ya. Kalau aktivisme itu dia lebih mendukung eh, perang itu selama perintah itu dari pemerintahan dan ia akan berpartisipasi di dalamnya. Dan yang kedua itu pasifisme. Dia tidak pernah membenarkan perang itu ada, bahkan dia menentang yang namanya perang. Dan yang ketiga, selektivisme ini mau pilih yang mana. Tetapi cuman juga harus melihat karena kalau kita melihat ketiga-tiganya ini, kalau kita melihat ketiga-tiganya ini dasarnya dari Alkitab juga. Mereka masing-masing punya dasar ya. Dasar Alkitab. Iya, Bu. Tiga-tiganya semua dari Alkitab dasarnya. Silakan. Bapak Ibu Saya mau ada lagi. bertanya kepada penyaji. Bisa dengar suara saya ya? Maaf, sedikit terlambat karena lagi buka puasa. Bisa, bisa, Bang. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya saja simpel. Menurut penyaji, orang Kristen itu bisa berperang nggak? Dalam keadaan kesasar. Contohnya kita sedang diperangi. Nah, kita pilih yang mana? A, tidak memerangi mereka atau siap mati, ya biarin aja mereka bunuh kita. Atau sebaliknya, secara etika Kristen, kita harus perang gitu. Gimana menurut penyaji? Terima kasih. Eh, jadi menurut Bang Ones ini kita udah diperangi gitu. Jadi kita ini melawan atau gimana? Iya, kita sedang berada di dalam pertempuran nih. Nah, Ah, sebagai dari sudut pandang Kristen kita ini kalau berperang mau lari atau kita ah. lawan atau kita biarin. Menurut penyaji seperti apa jawabannya?
Jadi tadi kita ini Bang, jadi kalau kita melihat tadi sebenarnya itu ada di selektivisme ya. Jadi itu merupakan ada tadi ya di mana itu? Bu, Bu bisa di ini Bu buka di slide yang sebelum kesimpulannya. Oke. Nah, saya buka lagi nih. Iya, sebelum kesimpulan. Sebelum kesimpulan. Ini Iya, Bu. sudah ada kan? Belum tampil Bu. Oh, belum. Ini sudah saya geser-geser. Iya, iya. Belum tampil ya? Ini sudah. Belum kelihatan ya? Ini ada. Gimana Ki? Masa sih? Oke lah, kalau nggak ada. Bentar ya Bang. Oke, oke. Oke, jadi sebenarnya itu juga em, ya karena nggak ada slide. Nggak bisa Nah, sebentar slide. ya. Terangin aja, Iya, ntar sebentar menyusul. Tapi bentar Bu. Oh. kenapa ya ini? Coba Bang Ones lah bantu Apa yang dibantu, Kak? ini tampilkan slide-nya karena Ibu mungkin mengalami kendala gitu. Oke, mungkin tadi Ibu dosen di apa di post, apa di post. Saya bingung nih, kok nggak bisa muncul di post. Iya. Bentar ya. Bukan. Di sini. Oh, berarti chat. Ya, itu sudah dirangkum. Oke, silakan Kak. Yang mana Kak? Yang sebenarnya di itu Bang, di slide sebelum kesimpulannya. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa selektivisme ini bahwa dia cuman ikut berpartisipasi dengan perang yang adil ya. Jadi sebenarnya di situ juga ada di ini beberapa masalah dengan selektivisme. Jadi Bang Ones tadi tanya bagaimana kalau seandainya kita itu diperangi padahal kita belum siap gitu kan? Apakah kita ikut bertindak, mengambil tindakan gitu untuk melakukan perang juga? Nah, sedangkan kalau kita melihat Suaramu itu hilang. ya, kedengaran Bu? Sudah, coba lagi. Tadi itu hilang-hilang. Sudah. Mhm. Aduh, kok begini ya jaringannya. Nah, jadi ini masuk kedengaran Bu? Kedengaran. Kamu harus Oke, beli jadi ini jaringan kayaknya. Bu, ini udah jaringan mahal kan? Kayak Telkomsel dong. Iya, iya ini Telkomsel Bu. Jadi Oh saya gitu. juga bingung ini. Saya nggak pakai ini, pakai data yang lain. Saya Telkomsel juga, makanya bingung ini. Mungkin tempat saya yang kurang ini. Jadi minta maaf kalau jaringannya kurang bagus. Jadi ini termasuk di selektivisme. Selektivisme dan ini merupakan beberapa masalah dengan selektivisme itu di bagian nomor tiga yaitu masalah perang Halo. yang dilakukan. Bukan, saya tidak bertanya bagaimana pendapat orang itu. Saya bertanya Ah, menurut penyaji oke. dari sudut etika Kristen, bolehkah orang Kristen berperang di saat dia diperangi gitu? Apakah kita diam? Kalau kita diam seperti apa diamnya? Atau memang lari atau memang harus kita lawan gitu? Dari sudut etika Kristen menurut penyaji Ah, seperti apa gitu? Saya tidak sedang bertanya bagaimana pendapat para ahli. Menurut penyaji gimana? Oke Bang, kalau Abang bertanya seperti itu, tadi saya sudah belajar ketiga kategori ini dan ini menurut saya benar-benar berat untuk memilihnya karena kalau kita memilih salah satu, saya saya nggak tahu harusnya gimana karena ketiga-tiganya ini memang dasarnya dari Alkitab dan
saya nggak bisa katakan saya ikut berperang melawan. Saya nggak bisa bilang begitu juga, karena kalau kita melihat ketiga kategori ini benar-benar ya agak susah untuk dipilih, Bang. Kalau saya sendiri Enggak, ya. saya tidak suruh penyaji untuk memilih. Ah, Saya bertanya itu menurut penyaji, bolehkah orang Kristen berperang dari sudut etika Kristen gitu. Kalau kita diperangi, apakah kita lari, diam, atau harus kita perangi menurut pemikiran penyaji gitu. Saya tidak sedang berkata pilih dari antara orang itu. ah, Atau coba jelasin yang tiga itu, menurut Anda sebagai penyaji, bolehkah orang Kristen berperang ketika kita diperangi gitu? Dari sudut etika Kristen boleh atau memang kita diam aja atau lari atau memang harus kita perangi gitu? lari aja lah, Bang. Kak Sri Eh, harus punya sikap. Itu Oke, pertanyaannya kamu harus kalau jawab. menurut saya tetap saya memilih yang ini, bahwa saya nggak bakalan ikut terlibat dalam perang itu sendiri. Berarti kamu berkompromi dong terhadap pembunuhan. Apakah Anda setuju ketika Anda dibunuh? Kalau Anda tidak setuju berarti Anda kompromi. Gimana? Jadi Sri harus lihat tadi itu konteks perang yang dimaksudkan itu kan ada beberapa kategori ya menurut tiga kelompok. Perang yang Iya, karena apa atau perang yang karena keinginan dari sekelompok orang atau apa. Nah, itu kan ada batasannya supaya Sri bisa nangkep pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu ditangkap dulu, dicerna, itu arahnya kemana. Nah, sehingga kamu bisa jawab. Kan di situ ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh kamu. Perang dalam tiga kelompok ini ada perang karena memang adalah sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan hal-hal yang memang harus melakukan perang. iya, Nah, gitu. Nah, atau yang ada juga kan perang yang memang adalah perang karena mungkin perang saudara, perang agama, perang antar suku, kan macam-macam nih ya. Nah, perang yang bagaimana yang benar-benar dilarang atau yang melanggar etika Kristen, nah kamu di mana itu bisa menjelaskan pertanyaan dari si uh, Ones tadi, posisi perang yang dimaksudkan itu posisi perang yang bagaimana? Hmm, Teman-teman kalau ada yang bisa jawab juga bisa bantu. iya. Kalau ada dari teman juga yang mau menjawab, boleh silakan. Jadi pertanyaannya dicerna dulu, dipahami. Apakah yang dimaksudkan oleh Ones itu seperti perang ketika bangsa Israel melawan bangsa Filistin diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah perang. Mau tidak mau kan mereka harus perang. Nah, seperti waktu zaman Belanda, Indonesia harus melawan penjajah dari Jepang atau dari Belanda. Atau tuh posisi perang ini bukan perintah daripada negara. Perintah dari kepala suku, perintah dari mungkin eh, apa namanya kelompok tertentu. Jadi pertanyaan Ones tadi pertanyaan perang yang sudah ada dalam perang, tapi itu perang dalam keadaan yang bukan atas perintah negara. Ayo silakan teman-teman. Karena di dalam Alkitab perang itu sudah mulai dari perjanjian lama ya, kita sudah. Tapi kita harus perlu saya garis bawahi, Bu ya. Perang saya maksudkan ini kita dalam konteks perjanjian baru ya. Jadi kita ini orang hidup baru. Nah, itu yang saya bilang tadi. Perang walaupun dalam konteks perjanjian baru atau perjanjian lama sebenarnya bukan persoalan di sana. Perang yang dimaksudkan oleh kamu ini perang eh, karena tadi
karena pemimpin kelompok, pemimpin apa, ataukah memang perang yang betul-betul perang seperti yang tadi disebutkan? Apakah itu seperti melawan pada waktu masa perang dengan Belanda, dengan Jepang, Indonesia sudah memberikan aturan semua rakyat Indonesia harus berperan serta melawan penjajah. Oh enggak, maksud saya tidak mengelompokkan perang apa kita diinvasi atau perang suku. Yang penting ketika ada satu suku atau bangsa yang menginvasi Anda, gimana sikap kita sebagai orang Kristen? Etika Kristennya gimana? Itu yang saya bilang. Jadi harus jelas sebenarnya tadi perang berarti itu kan ada komando dari siapa. Nah, itu yang Nah, perlu tapi perlu digarisbawahi garis sehingga bawahi, yang saya maksudkan di sini kita tidak sedang hidup di dalam perjanjian lama ya. Ini perjanjian baru kita hidup. Kalau perjanjian lama, ya mata ganti mata, ya gigi ganti gigi. Tapi di dalam perjanjian baru saya mau bahas ini dalam konteks perjanjian baru. Gimana pendapat penyaji terhadap hal ini? ayo Ben, bantu Ben. Saya mohon izin, yang tadi kan saya dengar ini kan konteks perang. Nah, harusnya ada, kalau perang itu biasanya itu ada pihak yang bertikai. Maksudnya supaya konsepnya jelas, jadi detail seperti itu. Karena mungkin kalau 1 lawan 1 itu bisa kita bilang contohnya duel atau perselisihan. Nah, kalau perang kan lebih luas dia cakupannya. Mungkin harusnya seperti itu biar penyajinya nggak bingung dan nggak kemana-mana penjelasannya. Enggak, gini Bang Eben. Saya kan memberikan apa ini pertanyaan. Kalau kita diperangi, berarti kalau diperangi kan kita sedang diserbukan. Saya tidak sedang berkata kalau contohnya ada boxing one by one gitu. Saya tidak bertanya demikian. Dan saya bertanya kalau contohnya kita diperangi, mungkin ada dari satu suku, mungkin ada dari satu daerah, dari satu kampung, dari negara lain. Sikap kita sebagai orang Kristen yang ditinjau dari etika Kristen gimana? Kita lari, kita diam, atau kita lumpuhkan? Nah, itu. Jadi saya tidak sedang bertanya masalah nanti penyaji membahas panjang lebar, itu urusan dia. Tapi yang saya tanya kalau kita diperangi, diserbu, nah etika Kristen kita gimana sebagai orang percaya yang sudah hidup? Tadi Sri udah jawab, dia kabur. Oke, Nah, itu dia takut. Udah jelas kalau perempuan diserang ya takut. Nanti dia ditunggang balingkan lagi. Dia lari lah tuh. Dia kan sudah minta memilih kabur Ya. tadi jawabannya. Kenapa ini? Bagus ini kan model baru ini. Ayo Sri, Itulah kamu juga pendapat. harus bisa jawab. Iya Bu. Jadi saya menjawab sebisa saya ya. Oke, kalau mungkin kata Bang Ones tadi ialah dalam PL, mungkin perang ini ya mata ganti mata dan segala macamnya itu butuh pembalasan ya itu selama PL. Tetapi dalam perjanjian baru kita melihat bahwa sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, di situ sudah mulai dijelaskan bagaimana kasih itu bagaimana kita harus mengasihi. Karena kenapa yang intinya bahwa pembalasan adalah milik Tuhan itu sendiri. Itu sih menurut saya, Pak. Tapi kalau lebih dari itu nggak tahu lagi. Boleh menambahkan? Silakan Bu. Kalau yang saya tangkap pertanyaan ini sepertinya kita misalnya ini diperangin, berarti wilayah kita diambil. Nah sekarang menurut aturan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti apa? Kalau sudah mengarah kepada pengambilan wilayah, ya sebagai warga negara harus ikut. Karena nanti kita kalau sampai diambil, berarti kita dijajah. Kalau dijajah, konsekuensinya apa? Kita menjadi orang jajahan. Kalau menjadi orang jajahan seperti apa? Berarti tidak merdeka. Nah itu jawaban saya, Bang Ones. Kalau kita diem aja, berdoa begitu aja, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita memerangin. Masa iya rumah kita
ambil orang kita diam aja. Berarti Ibu setuju perang ya Bu ya? Yang satu Setuju. tadi bukan Nah, setuju perang, tapi tergantung dia takut konteksnya. lari aja. Nah, konteksnya apa? Kalau mengambil wilayah, Bang Ones, boleh nggak kalau tiba-tiba ada orang masuk rumahnya langsung memerangin? Diem aja. Berarti Ibu legalkan pembunuhan Bu ya? Bukan begitu, bukan Lah, melegalkan perang terus dibunuh dong. pembunuhan. Kalau Ini nggak dibunuh berarti Ibu dibunuh gitu. Ada dua hal. Pertanyaannya bukan dijawab ya atau tidak. Lah, kalau di dalam peperangan ada pembunuhan nggak Bu? Kenapa? Kalau di dalam peperangan ada pembunuhan nggak? Atau Ya hanya ada dicium jidatnya pembunuhan. doang? Nah, kalau kita ini bisa dibunuh. Nah, makanya berarti Ibu harus siap Nah, membunuh orang. bukan, kalau kita dibunuh, berarti rencana Allah untuk kita Kalau putus. rencana Allah sih Bu. Iya dong. Pertanyaan itu tidak dijawab ya atau tidak, tapi dijawab dengan proses. Karena tadi ada penjelasan mengenai perang yang adil. Tadi saya mau tanya, perang yang adil yang bagaimana? Kan ada dua pandangan tadi. Yang apa? Aktivisme sama pasifisme. Nah, itu mengatakan bahwa dia merasa bahwa dia dapat dukungan dari kitab suci. Mereka berpandangan bahwa kebenaran dari pasifisme adalah bahwa sejumlah perang tidak adil dan orang Kristen sebaiknya tidak berpartisipasi di dalamnya. Oh, itu yang ini. Tapi yang satunya tadi menyetujui, kalau tidak salah. Dan itu. Makanya saya Jadi bilang tadi kalau dilihat tidak proses, oh begitu orang perang terus kita ini. Ibu jadi nggak ada prosesnya. penjelasan. Makanya saya bilang tadi ditinjau dari sudut etika Kristen. Jadi kalau contohnya kita berperang, itu kalau orang itu udah angkat tangan, artinya dia menyerah, dia tidak Oh, melawan. lain Tidak itu. boleh Kalau dibunuh. sudah menyerah lain. Begitu Pertanyaannya juga itu tadi bukan seperti itu. Pertanyaannya itu bukan. dilihat. Makanya saya bilang etika Kristen dan berperang itu seperti apa. Kalau sedang berperang seperti apa, membunuhkan seperti apa, kan harus dijelasin begitu, Bu. Supaya besok-besok kita tahu gimana sikap orang Kristen ketika berperang. Larikah atau memang ada solusi lain yang harus kita perangi tapi dengan satu syarat. Nah gitu. Kalau contohnya kita hanya bilang ya perang seperti apa gitu. Kan ini Tadi ambiguitas. pertanyaanmu, Ones, kalau diperangi, Iya. bagaimana tindakan kita atau Nah, dari oke. mana jawaban dari perspektif etika Kristen? Tadi Ibu sudah jawab. Nah, kalau dia menyerah kan itu udah lain dari pertanyaan kamu. Iya, beda. Itu beda lagi. Nah, saya nggak tahu apakah karena saya ini nggak menjelasinya mungkin Tidak, jadi memang kamu juga harus konsisten dengan pertanyaan kamu. Kamu jangan melebar kemana-mana, konsisten dengan pertanyaan kamu. Saya mau meluruskan pertanyaan ini dari awal bahwa kamu bilang kalau diperangi, apakah itu suku, apakah yang mana? Bagaimana etika Kristen, sikap etika Kristen? Tadi beliau sudah jawab. Ya katanya harus kita perang. Nah, tadi kan beliau kalau datang ke rumah, ini kan pendapat beliau gitu loh. Jadi artinya pendapat itu ya silakan jawaban Ibu seperti itu sesuai dengan pertanyaan kamu. Bahwa kalau diperangi oleh suku, nah suku lain tiba-tiba datang merangi masuk ke rumah Ibu tadi dibilangnya, apakah menyerah begitu aja? Atau seperti apa? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan, mungkin dia bertahan atau lapor ke polisi. Saya nggak ngerti nih, tadi sudah dijawab ya. Jadi maksud saya, pertanyaan kamu konsisten, jangan bilang sudah menyerah. Nah, ini kan jadinya kemana-mana. Makanya saya bilang gini, Bu. Jadi makanya saya bilang, saya tanya tadi, kalau orang menyerang kita, bagaimana etika Kristen? Nah, Ibu ini hanya menjawab satu, ya kita serang. Nah, jadi harusnya ada pembagian-pembagian. Oh, kalau dia serang, ya kita serang. Kita namanya itu melumpuhkan, bukan membunuh. Jadi dijelas secara mendetail. Loh, kalau dia merampok datang ke rumah, prosesnya seperti itu. Kan dia mencontohkan karena kamu kan tadi memberikan itu istilah kata kalau diserang, apakah itu antar suku, kan begitu. Nah, sekarang dengan spesifik, kamu tidak spesifik kepada siapa, karena kamu bilang bisa kepala suku. Ini saya mau luruskan pertanyaan loh ya, kita jangan bertahan dengan pertanyaan yang sudah kemana-mana. Supaya yang jawab juga itu konsisten. Jadi Ibu jawab, tadi wilayah kalau dia datang ke rumah saya nih, menyerang suku mungkin gitu. Coba Ibu ulang, Bu, jelaskan. Ya, tadi pertanyaannya kalau diperangin. Kan ada aturan namanya
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau tiba-tiba ini wilayah Indonesia bagian timur, misalnya NTT, diambil misalnya oleh pihak lain yang menyerang begitu, kan pasti ada prosesnya. Tiba-tiba terus kita bombardir kan nggak mungkin. Pasti ada aturan mainnya. Seperti apa sih perang? Oh, itu sudah ambil wilayah, ya itu berarti harus kita perangi, kita hadapin. Istilahnya kita hadapin. Jadi pertanyaan Bukan itu membunuh tidak ya. dijawab serta-merta. Dihadapi Oh bukan iya, berarti membunuh gitu ya maksudnya ya. Ini juga dijelasin. Makanya saya bilang, makanya dulu perhatikan dulu. Saya tidak hanya berkata diambil wilayah. Ibu aja yang memperjelas ya itu ini ambil kan wilayah. umpama. Yang penting kita diperangi. Gimana sikap orang Kristen? Apakah kita berperang? Seharusnya ibu jawab kita perang, tapi bukan membunuh, tetapi melumpuhkan. Karena kalau kita membunuh pun tetap kita masuk penjara. Kemarin ada yang kejadian itu, dia membunuh begal karena dia diserang sama begal, dia masuk penjara. Saya tidak menjawab membunuh loh. Tidak ada kata membunuh tadi. Kalau ibu kan bilang Ya. serang. Saya Ya, kalau boleh kita- kasih tanggapan nggak Kalau nih? kita diserang, Kalau dia serang kita serang, berarti ibu saya membunuh dia. bukan, Sabar tetap ya, lewatin Pak proses. Rafli, Kamu sabar. honest, Prosesnya tidak apa, dibilang Mbak? membunuh, ada proses. Proses, Iya, ya kan? lewat siapa? Jadi tidak langsung begitu diserang langsung membunuh kan? Enggak. Tadi Ya, dijawab enggak ada sesuai kata dengan membunuh loh. aturan Saya yang kasih berlaku. tanggapan boleh nggak nih? Saya heran juga nih, orang perang kita proses dulu ya, bentar. Bukan. Ini Bukan Kamu masalah, jangan Bang, bukan masalah proses. menolak. bukan Jangan langsung masalah menolak proses. pertanyaan jawaban orang. Kamu juga harus cerna, honest. Iya. Seperti itu kan tadi jawabannya apakah langsung dibunuh? Kan tidak langsung dibunuh. Lewat proses seperti apa? Ayolah Nah, Pak Rafli mungkin ikut jawabannya- berperang. Mungkin bukan mungkin bukan Masalahnya dari tadi proses mereka ya. masih ini. Mungkin bukan proses, maksud Ibu mungkin ada sebuah apa namanya? Ada aturan lah. Bukan ini, Bu. ya coba jelaskan kepada saya kalau orang Strategi yang harus coba jelaskan dilakukan. kepada Mungkin saya seperti itu, ketika- Pak Ones. Begini, Udah, coba Ones, jelaskan kepada kamu saya. diam dulu, dengerin. Coba Bang jelaskan Ones, kepada saya ketika orang dengerin berperang. dulu. Kemudian Dengerin dibilang dulu proses makanya. dulu, proses apa? Bukan Coba proses jelaskan loh, Bang proses Ones. apa, Bu? Coba Bukan- saya perangi ibu sekarang ini terus bilang ibu proses dulu ya. Proses apa? Coba. Kamu kira proses Orang ibu perceraian, nggak Nes? emosi. Kamu kira proses perceraian? Bukan begitu loh. Maksud Ibu itu ada rencana, ada strategi yang harus dilakukan. Nggak mungkin kan kalau kita nggak punya Nah, strategi, itu yang kita pergi, itu yang ada saya dibunuh minta kita tadi. loh. Tadi kan Itu Ibu yang udah saya minta bilang. tadi, bagaimana etika Kristen, bukan langsung diperang kemudian ada proses-proses. Gimana ceritanya itu? Coba. Kamu ngerti? Oh Sekarang ya, gini itu loh. menurut Bang Ones. Menurut saya tidak seperti itu. Kan Ada boleh maksud dong saya ini, berpendapat. maksud Apalagi Ibu, menurut maksud ini, Ibu tuh menurut ibu strategi. ini apalagi nih? Coba, Bu. Gimana lagi? Dengerin dulu, Nes. Maksud Ibu tuh strategi loh, Nes. Cuma kan bahasa Ibu tidak sampai seperti itu. Yang ada dalam pemikiran Ibu adalah strategi. Melihat Terus, aturan yang berlaku. Iya, Ya. karena Ibu mengambil contohnya kan dari PBB, Nes. Bukan Iya. mengambil dalam perang. Kalau Ibu ngambil dalam perang itu berarti pasti Ibu akan menyampaikan bahwa ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Kalau strategi A tidak bisa, maka strategi B. Begitu loh, Nes. Jangan egois kau lah sama ibu-ibu. Galak kali pun Bukan kau. egois. Ini kita sedang Baraflin, belajar. silakan Baraflin. Kita sedang belajar bukan egois. Jadi silakan memberikan statement. Nggak setuju silakan bantah. Ya Bukan, justru maksud itu gitu loh. kamu juga Nah, ada nah, gini loh. Nah, gini Benar loh. loh. Kenapa? Saya itu setuju. Dengerin, juga kenapa jawaban sampai, itu. kenapa Benar sampai dulu. saya bilang Saya ini jujur, senang kamu kalau egois. masuk di kelas Ibu Jelita. Kenapa? Karena diberikan kebebasan untuk berdiskusi. Berarti kemarin-kemarin Justru aku karena tertekan ya. itu, maksudnya dalam proses diskusi, pertanyaanmu kalau nggak jelas, kamu minta penjelasan lagi. Nah, makanya dijelaskan ulang. Penjelasan Ah. lagi, Bu. Begitu. Gini loh, Nes. Kenapa sampai aku ngomong bahwa kamu egois? Karena kamu tidak bisa memberikan ruang untuk orang untuk berbicara. Di saat kamu memberikan ruang pada orang berbicara, maka kamu dikategorikan bahwa orang yang tidak egois. Kayak Ya gitu, udah kayak tadi Ibu, aja lah. Ibu Rosi, ya udah Ibu Rosi, jelasinlah Ibu Rosi. Saya kasih kesempatan 2 jam. Tadi kan udah aku jangan gitu, Nes. Aku baru sungguh sakit loh, Nes. Jadi masalah kau. Tadi cuma aku perlu luruskan Maksud apa saya yang kalau Bu Mimin Ibu Rosi, bilang. Ibu Rosi jelasin sampai 1 jam, saya bilang juga Ibu Rosi egois. Makanya tadi aku bilang, aku cuma mau kasih luruskan apa yang Bu Nining bilang bahwa ada strategi-strategi yang harus dilakukan sebagai etika Kristen yang harus kita hadapkan. Tadi Kasri kan udah ngomong juga bahwa dalam perjanjian lama iya gigi ganti gigi. Kalau Onek juga bilang seperti itu. Tapi dalam perjanjian baru kita tidak punya hak. Karena hak itu kan Tuhan yang mengambil alih. Yang kita punya hanyalah berlutut minta
pertolongan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Itu aja loh Kak Ones. Pak Raflin gimana? Masuklah sekarang. Tak ada kesempatan aku masuk Alah, tadi. minta ke Prafilin lagi untuk membela ibu-ibu ini. Aduh. Bukan loh, bukan Oh, membela. tidak. Tapi kan tadi Pak Raflin Saya, itu mau saya masuk independen loh. di sini Pak Ones, tenanglah. Saya independen di sini. Ntar Oke. lama-lama kita doang bertiga di sini loh yang berdebat nanti. Begini. Pertama-tama kita coba kita berpikir begini. Yang setahu kita, tujuan perang itu untuk apa sih? Ini beranjak dari pertanyaan dulu. Tujuan perang itu sebenarnya untuk apa? Nah, Menang. kalau dilihat dari konteks perjanjian lama, tentu ada tujuan-tujuan orang-orang perjanjian lama berperang, dan berperang itu atas dasar petunjuk Tuhan. Nah, kemudian kita coba lihat relevansinya pada masa sekarang, mulai dari perjanjian baru lah ya kita katakan sampai sekarang tidak ada perintah. Ini menurut saya ya, yang saya sudah teliti, tidak ada perintah untuk orang-orang Kristen berperang. Terlepas itu konteks dia di negara lain, ya kan, di negara lain, dan dia orang Kristen tentunya. Nah itu harus dipisahkan juga, karena berdasarkan apa? Ada perbedaan antara masyarakat sipil dengan prajurit tentara. Itu merupakan tugas negara. Nah itu harus kita pilah-pilah, nggak bisa kita lihat dari sudut dia meskipun dia orang Kristen, kemudian dia tahu ajaran tentang firman Tuhan. Nah itu kita tidak bisa. Nah kemudian kalau ditinjau dari etika iman Kristen, apalagi kita sama-sama memegang teguh yang namanya kebenaran firman Tuhan. Nah kita harus sepakat dulu bahwa kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 itu ada satu bagian yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu harus kita pegang dulu nih, harus sepakat dulu. Kalau kata kasihilah musuhmu berarti siapapun itu dan apapun tujuannya dia untuk menganiaya, membunuh kita, ya konsep kasih itu tetap harus melekat dalam diri kita. Itu even pun kita diperangin, mau dibunuh, mau dianiaya apa segala macam, itu harus pegang dulu. Terlepas nanti kalau misalnya itu tadi seperti saya katakan, tujuan dia berperang adalah karena dia menjalankan tugas dia sebagai prajurit untuk membunuh kita. Menurut saya begini, saya memang belum pernah mempraktekannya, tapi ada film-film yang saya pernah tonton, dan itu saya rasa film bukan asal sembarangan dibuat film, tapi mungkin berdasarkan kisah-kisah nyata, dan dia berdoa minta kuasa Tuhan ketika dia diperhadapkan dengan seorang prajurit yang akan membunuh dia. Nah itu bisa tuh dia nggak dibunuh dalam konteks dia berperang atas perintah negara gitu. Nah kemudian sebagai orang Kristen menurut saya itu tadi yang saya katakan harus dipilah. Kalau kita sebagai masyarakat sipil tidak ada esensi kita untuk melawan orang yang berperang karena kita tidak dapat perintah negara dan juga apalagi mendapatkan perintah Tuhan, tidak. Tetapi yang dipegang adalah menurut saya yaitu tadi perintah Tuhan itu, kasihlah musuhmu dan berdoalah kepada mereka. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan begini, apakah sudah semua orang Kristen ketika berhadapan dengan seorang prajurit ataupun orang yang ingin menganiaya kita langsung refleks untuk berdoa kepada Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Atau kita berusaha untuk melarikan diri? Atau kita berusaha untuk melawan? Wah, daripada gua yang mati mendingan lu yang mati gitu kan. Nah, itu terlepas semua dari apa? Iman kita kepada firman Tuhan. Ya kan? Perintah Tuhan. Nah, kalau dia prajurit militer, ada satu jurnal yang saya baca, dia katakan begini, bahwa prajurit itu sifatnya offending God. Ya, offending God. Artinya apa? Dia melakukannya berdasarkan prajurit itu berdasarkan perintah dari negara
Yang negara ini adalah ada pemerintahannya, berarti dia menjalankan perintah dari pemerintahan itu, dan dasarnya tentu dia punya dasar, hormatilah pemerintah, ya kan? Nah ini dia. Nah kalau dipandang dari sudut etika Kristen, berarti boleh nggak dia membunuh? Nah terlepas dia, kalau Tuhan menjamah hatinya, saya yakin dia nggak akan membunuh. Prajurit itu tidak akan membunuh kita. Itu. Jadi saya kira udah jelas sekali ya, apa namanya, etika Kristen dalam hal berperang ini tidak membalas peperangan itu dengan peperangan. Itu menurut pendapat saya, tidak membalas peperangan itu dengan peperangan. Tapi bagaimana dengan pertanyaan yang di Ukraina itu ya? Ada juga orang-orang Kristen apa namanya di situ. Bagaimana sikap mereka? Nah tadi kembali lagi saya katakan, seorang prajurit itu sifatnya offending God, gitu. Jadi dia memang betul-betul melakukannya berdasarkan perintah negara, yang dimana pemerintahan itu adalah sudah dikatakan dalam firman Tuhan, pemerintah itu adalah wakil dari Tuhan untuk mengatur warga negaranya. Demikian. Setuju, Kak Raflin. Pendapat kita. Oke, silakan yang lain. Bisa jadi seperti gereja diperangi. Apakah orang-orang Kristen dalam gereja itu boleh melawan? Banyak ya seperti dulu sampai dibakar. Ketika diperangi, mereka tidak melawan, justru bertahan. Gitu. Sampai mereka ada yang meninggal juga. Kira-kira bagaimana itu dari sisi pandangan etika? Bertahannya mereka kan bukan bertahan apa, tapi yang saya amati dan saya juga mengikutinya. Mereka melakukan defense of God. Pertahanan Jadi artinya dari tidak Tuhan. boleh menyerang balik ya, membunuh kan tidak Ya, dibenarkan. Nah, jadi artinya benar di dalam era setelah perjanjian baru, perang itu tidak dibenarkan. Makanya orang Kristen karena paham betul membunuh itu tidak boleh sekalipun diserang, mereka tidak membalas untuk membunuh, tapi bertahan sepanjang mereka bisa bertahan. Kalaupun kalau kita lihat ya seperti kejadian-kejadian di negara kita, banyak gereja-gereja diserang ya dengan sekelompok massa, bahkan sampai pembakaran, ya itu terjadi di beberapa tempat yang kita lihat. Lalu apakah orang-orang itu membalas dengan kejahatan, dengan membunuh kembali, dengan membakar kembali? Karena tidak ada perintah dari pemerintah, kan begitu seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Rafli. Karena memang tidak dibenarkan. Sepanjang pengamatan saya, meskipun orang-orang Kristen ditindas, di demo, di apa segala macam itu, orang Kristen nggak pernah membalasnya. Paling mereka hanya melakukan orasi-orasi untuk mencari keadilan, tapi tidak membalas dengan peperangan atau dengan hal-hal yang justru malah merusak mungkin fasilitas negara, fasilitas di wilayah di mana mereka tinggal gitu. Tapi selebihnya justru malah banyak berdoa, tuh nggak pernah ada balas-balasan ini. Karena sangat memahami dari sisi etika Kristen memang tidak boleh membunuh, kan begitu ya, sekalipun diperangi. Jadi tidak membalas dengan membunuh. Karena ada undang-undang juga yang mengatur, sekalipun kita yang diperangi, tapi kita juga tidak berhak untuk membunuh atau membalas kejahatan dengan cara-cara kita, kan? Tapi ada lagi yang lebih menarik, Bu. Ada Tapi hal siapa yang yang boleh berperang? Nah, tadi kamu sudah sebutkan. Tentara. Tentara itu ikut berperang tentu ada aturan yang berlaku di dalamnya. Ya, tapi ini ada fakta kronologi yang terjadi di Indonesia. Ini bukan perang antar negara, tapi perang inter gereja. Kalau kita pernah dengar kisah HKBP di tahun 98, wah, itu tragis. Itu sangat tragis. Nah, apa yang bisa kita tarik dari apa namanya kejadian itu? Artinya bahwa mereka tidak benar-benar memahami firman Tuhan yang sudah mereka dengar.
sehingga terjadi pertumpahan darah seperti itu. Itu kan perang intergereja namanya. Lah saling lempar batu, saling menganiaya. Itu kan. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita hindari. Makanya zaman sekarang kan setelah kejadian itu kan tidak pernah ada lagi Makanya kejadian disebut apa. itu pelanggaran kan, Pak? Iya, pelanggaran. Ya, pelanggaran. Itu. Karena tidak sesuai, baik secara hukum, apalagi secara etika Kristen. Nah, itu kan kembali kepada individu ya, yang memutuskan pada akhirnya mereka sampai melakukan tindakan-tindakan memerangi dengan kejahatan, yaitu membunuh, melempari, atau sampai kepada pembunuhan. Tapi itu juga tidak dibenarkan. Secara hukum, kalau secara hukum tidak dibenarkan, apalagi secara etika Kristen. Dan satu hal lagi ya, sebenarnya kalau saya pribadi, ketika saya sedang berhadapan dengan tentara dan dia sedang menjalankan perintah negaranya dan untuk ini, nah saya hanya mengingat begini, bahwa setiap orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, meskipun mati dalam kondisi apapun, saya yakin Tuhan kok akan memperhitungkan kematian saya. Nah, itu yang menurut saya yang harus dipegang oleh orang-orang yang beriman. Ngapain takut mati? Kalau saya pribadi, saya lebih pengen cepat mati supaya saya nggak terlalu capek mikirin dunia yang fana ini. Benar. Tapi saya kan harus menjalankan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Nah, itu yang sedang saya perjuangkan. Badai Gitu. pasti berlalu, Pak. Tenang aja, Pak. Silakan yang lain, boleh. Ayo diskusi, biar jangan kita-kita aja. Kalian juga bagaimana melihat persoalan-persoalan hari ini yang disebut dengan istilah kata perang tadi, ya. Nah, sebenarnya kalau dari jawab pertanyaan Pak Ones tadi kan berarti tidak boleh sebenarnya kalau diperangi dengan membalas perang, apalagi sampai mengakibatkan pembunuhan, kematian. Karena Orang apapun Kristen itu hanya diizinkan membunuh binatang aja, Bu. Manusia tidak diizinkan. iya, dengan alasan apapun kan tidak boleh membunuh. Kalaupun kita di keluarga kita dibunuh, tidak boleh membalas perang seperti kayak Verdi Sambo membunuh apa namanya ini Joshua, ya kan? Keluarganya kan juga tidak bisa membalas peperangan itu. Itu kan perang juga sebenarnya sampai membunuh anaknya. Ada hukum yang mengatur. Ada hukum yang harus menyelesaikan persoalan itu. Dan keluarganya tahu betul etika Kristen itu, Bu, sehingga tidak membalas apa yang dilakukan oleh Baradir Termasuk yang kita juga kan, kalau ada keluarga kita mengalami seperti itu, apakah kita bisa membalas dengan cara kita? Nggak bisa. Karena ada undang-undang yang mengatur dan memang itu tidak dibenarkan. sekalipun undang-undang itu terkadang membuat kita kesal, ya, Bu. Iya, merasa kita tidak adil kan ya. Nanti kita seperti perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah itu kan nggak berlaku untuk sekarang. Seperti demonstrasi memerangi pemerintah. Sama seperti yang terjadi baru-baru ini. Kantor wali kota dibakar kan, dihancurkan. Itu sama dengan diperangi oleh sekelompok orang. Tapi apakah pemerintah juga harus menyerang mereka lalu membunuh mereka? Kan juga tidak. Sekalipun itu adalah pemerintah. Tapi baru-baru kejadian nih istrinya dibunuh sama suaminya sendiri. Apakah keluarganya bisa darah diganti darah? Nggak bisa juga. Padahal itu anak kandungnya ya, keluarga keluarga kandungnya yang baru-baru ini di mana di Bekasi ya, yang seorang istri dibunuh oleh suaminya sendiri.
perang suku juga tidak dibenarkan. Apapun alasannya. Yang bisa melakukan perang siapa? Ayo, oke, coba yang lain tuh aktif ya, kasih pandangan. Ibu Mafis mana Ibu Mafis? Jeffrey, mana Jeffrey? Ada Bu. Ayo, jangan jadi pendengar budiman semua. Bu, saya mau nanya loh. Mau nanya ini sebenarnya meskipun saya penyajinya tapi saya kadang bingung karena tadi kan Ibu bilang kalau kita melihat dari sudut etika Kristen sendiri bahwa perang ini nggak diperbolehkan, apalagi dalam perjanjian baru kita udah melihat kita harus bahkan dalam bentuk apapun itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya dengan ketiga kategori ini tadi, karena kita melihat bahwa ketiga kategori ini sebenarnya semuanya berdasarkan Alkitab loh, Bu. Bahkan di aktivisme itu dia lebih ke ini, Bu. Dia akan ikut berpartisipasi ketika pemerintah ketika perintah itu dari pemerintahan. Nah, kita melihat bahwa itu pemerintah kan kaki tangannya Tuhan di dunia kan, Bu. Nah, bagaimana sikap kita di situ? Makanya itu membingungkan. Bahkan di ketiga kategori ini sendiri itu berdasarkan Alkitab, Bu. Nah, mungkin kalau saya sendiri, oh iya, saya nggak ikut berperang, saya akan melakukan kasih itu. Tetapi bagi orang lain tuh bagaimana begitu kan? Saya pun bingung gitu. Bagaimana menurut Ibu sendiri? Karena Kalau Ibu kan penyanyi bilang bingung, tadi, apalagi kita ya. tapi kan saya menyaji Bu karena ini saya juga punya pandangan ini kan, Harusnya dari mesti buku bertanya yang juga. dibaca ini, si penyaji udah Ah, bisa ah. posisi mana gitu. Tapi Harusnya. memang isi bukunya seperti yang saya jelaskan tadi Bu. Heeh. Ketiga kategori. Kasih kuliah Cuman sama yang kalau penyaji. kita cuman sikap kita saat ini gitu loh Bu. Bagaimana sikap kita saat ini di era teknologi saat ini, bahkan di dunia saat ini gitu Bu. Nah, pertanyaan Itu. Ones tadi sebenarnya itu yang harus bisa kamu jawab. Ya, makanya Ya kan? Kaunes kan Boleh nggak dia kita berperang? Mamanya berperang sampai melakukan pembalasan yang mengakibatkan kepada pembunuhan. iya Dari penjelasan-penjelasan tadi, diskusi kita harusnya kan udah ditangkap ya. Walaupun ini adalah ada tiga aliran ya. Ini kan tafsiran ya. Kemudian mereka menempatkan diri pada posisi di mana. Sama seperti hukuman mati di Indonesia. Sekalipun hukuman mati itu ditetapkan, disahkan di Indonesia, bukan berarti seluruh masyarakat Indonesia setuju pada peraturan itu. Ada juga yang menentang. Ya kan? Pembunuhan itu, pembunuhan apa namanya? Tembak mati. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kembali kepada apa yang disebut di sini tadi, ada tiga aliran atau tiga kelompok memandang perang itu. Ada positivisme, ada selektivisme, satu lagi apa itu? Ya, jadi itu adalah aktivisme. bagaimana mereka ya memandang dari perang itu seperti pasitivisme. Mereka berpikiran bahwa berpartisipasi dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam berperang. Nah, ini konsep mereka ya. Karena apa? Karena kalau berperang itu akan mengakibatkan banyak pembunuhan, banyak kematian. Ada alasan-alasan dan ada argumen-argumen mereka di situ. Ya, kemudian selektivisme. Kita berhak berpartisipasi dalam berperang sejauh pemerintah menetapkan, dia bilang kan. Jadi dia melihat dari sudut pandang perang itu jika dianjurkan oleh pemerintah dengan alasan-alasan tadi. Jika sudah dibuat solusi perdamaian juga tidak ada
ada tindakan-tindakan yang dilakukan yang tidak memberikan jalan keluar. Nah, ada argumen-argumen juga yang mereka sampaikan. Bukan lantas mereka setuju terhadap perang, bukan. Tapi mereka juga mengungkapkan argumen mereka ketika mereka menyetujui perang. Begitu juga positivisme ini. Mereka tidak menyetujui perang, mereka juga punya argumen. Ya, jadi ada alasan-alasan yang bisa dicerna oleh siapapun yang membaca buku itu, termasuk kita. Nah, kita sekarang posisi di mana? Nah, menyimpulkan bahwa sebenarnya dari tiga pandangan ini kan kita bisa lihat karena sama-sama tadi berdasarkan Alkitab. Jadi bisa dilihat mereka melihat pemerintah itu adalah sebagai apa? Pemerintahan yang ditetapkan oleh Allah. Maka kalau perang itu berdasarkan perintah pemerintah yang di sana mungkin sudah berdasarkan undang-undang dan lain sebagainya, maka boleh berpartisipasi ikut dalam perang. Kan begitu. Nah, yang lain ini mereka juga lihat apakah perang itu menimbulkan keadilan. Adil yang bagaimana? Itu juga mereka juga punya argumen. Nah, tentu kita juga harus kembali melihat dari tiga kelompok ini logika dan nalar kita bagaimana, kita pada posisi yang mana, dan kita juga bisa menambahkan argumen kita selain daripada argumen-argumen yang sudah ditampilkan di buku ini. Artinya semua mereka dari tiga kelompok ini juga tidak tidak menyetujui perang. Ada catatan khusus, yaitu jika itu adalah dari negara atas apa? Nah, tadi kan juga dijelaskan, bukan langsung tiba-tiba suruh perang seperti kita di Indonesia. Ada sipil atau tentara yang dipersiapkan memang bagaimana mereka nanti ya berperang terhadap kasus-kasus tertentu. Jadi juga bukan sembarang mereka perang. Gitu. Ya. Jadi tidak juga semena-mena pemerintah untuk memerintahkan berperang terhadap satu kasus atau satu masalah tertentu. Jadi tidak semena-mena. Itu semua benar-benar harus ada alasan yang sangat diterima karena banyak ya sisi yang harus diperhatikan dari agama, dari HAM, ya, kemudian juga dari aturan pemerintah. Itu semua dikaji dengan baik, bicara tentang perang. Karena di Alkitab juga begitu. Bangsa Israel nggak bisa perang dengan sesuka mereka. Justru Tuhan murka ketika mereka berperang tanpa seizin atau diperintahkan oleh Allah. Makanya dibuat dalam peraturan 10 hukum Taurat, jangan membunuh. Itu jelas. Bukan berarti Tuhan melanggar peraturan yang sudah Tuhan tetapkan. 10 hukum Taurat itu adalah peraturan yang dibuat oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel. Dan itu adalah mengatur kehidupan sosial mereka. Yang tidak boleh dibenarkan dengan alasan apapun. Begitu juga bangsa Israel ketika berperang terhadap musuh atau bangsa-bangsa lain, itu mereka juga nggak bisa dengan cara sendiri. Begitu ya. Jadi memang kita harus bisa pada posisi yang benar. Sri ya, saya sendiri juga tidak pribadi ya, secara pandangan teologi saya dan bagaimana saya melihat dalam posisi kita di pengertian kita tentang etika Kristen, membunuh itu tidak dibenarkan, berperang itu tidak dibenarkan. Malah kan kalau orang justru memerangi kita, kita nggak usah membalas kan begitu lah ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Pak Raflin tadi bilang, kita malah berdoa ya, diperangi, gereja kita diperangi, kita berdoa, Tuhan bagaimana supaya gereja kita terlindungi dan kita bisa aman, selamat dari serangan, serangan dari orang kepada kita.
Ini ada satu contoh lagi yang mungkin kita harus ketahui Bentar, Sri. bersama-sama. Jadi gitu ya, Sri. Oh. Nah, ini jadi satu contoh Iya, juga Bu. kita untuk kita bisa teladani ya, yang terjadi pada abad ke-16 di mana ada sekelompok Anabaptis. Salah satu dari anggota kelompok ini yang bernama Michael Sutter. Dia dengan tegas mengatakan begini, Christ is now our Lord, not the Old Testament. Nah, pada saat dia menegaskan hal itu, maka semua kelompok Anabaptis benar-benar kembali kepada panggilannya untuk hidup dalam kasih, ketaatan, dan kesetiaan. Nah, pada abad ke-16 itu juga pernah terjadi yang namanya suatu tragedi perang, di mana ketika itu bangsa Eropa bagian barat itu diserang oleh orang-orang Turks. Nah, apa yang dilakukan oleh kelompok Anabaptis ini? Dikatakan di sini, ini dalam bahasa Inggrisnya dia. Nah, si settlernya ini berseru, we should not resist any of our persecutor with the sword, but with prayer crying to God that He might resist and defend. Diterjemahkan sederhananya begini, yang dilakukan oleh kelompok Anabaptis itu adalah berdoa dan melakukan pertahanan berdasarkan kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, mampukah kita orang-orang zaman sekarang, abad ke-21 ini yang sebentar lagi akan masuk pada abad 22, mengikuti teladan oleh kelompok Anabaptis ini? Nah, itu. Jadi sudah sangat jelas sekali sebenarnya bahwa kita sebagai orang beriman, landasan kita adalah hidup dalam kasih, ketaatan, dan kesetiaan kepada iman kita pada Yesus Kristus. Itu. Ya, jadi dasarnya jelas ya, etika Kristen itu dasarnya kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Betul itu ya, Pak. Jadi itu posisi etika Kristen. Juga tidak menghendaki perang. Begitu ya. Tapi posisi Bapak Ibu silakan, nggak harus posisinya seperti saya. Ya kan? Sama seperti yang saya tadi sebutkan, Indonesia menetapkan untuk pembunuhan apa namanya hukuman mati itu dilegalkan. Bukan berarti semua kita sepakat untuk gitu ya. Tapi kita harus menghargai keputusan pemerintah untuk menetapkan itu. Nah, sama seperti kita. Kalau melihat kepada Alkitab, jelas etika Kristen itu dasarnya adalah kasih. Maka kalau dasarnya kasih, tentu tidak menghendaki peperangan, karena peperangan itu menyebabkan berbagai persoalan pastinya. Ya, menyebabkan berbagai masalah, menyebabkan berbagai pertikaian terjadi. Jadi dampak sosialnya itu menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan, sehingga kita tidak membenarkan dari sisi etika Kristen peperangan itu. Makanya kita disuruh menyuarakan apa? Perdamaian, bukan peperangan. Begitu ya. Perang hati aja nggak boleh. Boleh nggak perang hati? Saya baru mau tanya Bu, kalau perang hati gimana ceritanya Bu? Ibu dan Ibu duluan, kayak jadi nanya deh. Kita kan perang hati gitu ya. Itu kayak kemarahan dengan orang lain ya. Tapi dia dipendam sendiri gitu. Itu juga kita nggak dibenarkan kan. Itu juga bisa menyebabkan kepada perilaku yang justru tidak baik juga dalam sikap dan hidup kita ya. Kalau kita marah terhadap seseorang pun, perilaku kita, sikap kita juga berpengaruh loh. Yang tadinya kita lembut menjadi tidak lembut. Ya kan? Sama kalau putus cinta itu bisa perang hati loh. Sama Yang di tadinya kita PHP-in Bu. sayang-sayangan, panggilnya apa coba? Jadi
itu bisa menyebabkan loh. Itu independen ya. Itu bicara tentang perang hati dengan diri kita sendiri juga tidak dibenarkan. Apalagi adalah perang yang menyangkut sekelompok orang, ya menyebabkan banyak hal yang terjadi, banyak orang yang terluka. Kalau perang hati kan kita sendiri yang terluka ya. Dan itu juga efeknya sangat tidak baik. Jadi artinya posisi etika Kristen dasarnya adalah kasih, maka juga tidak menghendaki peperangan dalam bentuk apapun. Karena kita diperintahkan oleh Tuhan menyuarakan perdamaian. Sepakat dengan saya? Kalau sepakat kita tutup sesi ini, kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Tapi tadi kayaknya waktu Ibu ngomong perang hati ke Kaunis kayaknya Udah, cuma nggak usah disambung Iya. ya. Nanti ini ada orang-orang ini urusan hati nih. Jadi kalau yang perang-perang hati perlu bertobat juga ya. Nggak usah kita harus berdamai dengan semua orang, berdamai dengan diri sendiri kan dikatakan ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. peace, Kaunis, peace. Maaf. Nah, jadi kita harus bawa damai. Thank you Sri Zebua untuk presentasinya. Biarlah kita semua semakin boleh membaca lebih luas terkait dengan perang ini. Yang pasti dasar etika Kristen adalah Alkitab. Jangan